Assalamualaikum. Kita saat ini sudah memasuki kawasan Dieng Platu, menuju ke Desa Sembungan. Kira-kira masih menanjak lagi sekitar 20 menit. Desa Sembungan itu desa tertinggi ya di Pulau Jawa, yaitu ketinggiannya 2.300 meter. Nanti di sana kita bisa lihat lah dan menikmati Danau Cebongan. Oke, ini masih menanjak dan sepertinya cukup ramai, tapi tidak seramai yang di Telaga Warna tadi. Makanya saya lebih pilih ke sini. Oke, kita tunggu sampai bumper dulu. Nah, tadi kita udah melewati itu kayaknya pembangkit listrik tenaga panas yang ada di sini. Seperti yang tadi saya katakan, masih sekitar 20 menit lagi untuk sampai ke Desa Sembungan. Kita bisa lihat ke atas itu kabut. Ya, entah nanti kita dapat pemandangan bagus atau tidak, yang penting kita udah sampai, istilahnya survei lapangan dulu lah. Jalan di sini cukup halus dan bisa kita lihat nggak ada kendala ceklungan ataupun yang lain-lainnya. Istilahnya kalau kita kesini itu mudah diakses. Hanya saja kalau masa-masa libur panjang ya kayak kemarin di episode yang lalu, bukan di episode, di part kedua yang lalu itu kemacetan tidak terhindarkan. Kawasan sini atau Desa Sembungan sendiri ini kita sudah sampai di pintu gerbangnya, yaitu desa tertinggi di Pulau Jawa, yaitu tingginya 2.300 mdpl atau 2.300 meter di atas permukaan laut. Di sini kita bayar tiket dulu sebesar 15.000 untuk masuk ke. Sebenarnya kalau masuk ke Desa Sembungannya nggak bayar. Ini saya mau ke Telaga Cebongannya. Jadi ya bayar sebesar 15.000, cukup worth it lah. Ya nggak terlalu mahal dan tidak terlalu murah juga. Bisa kita lihat ya pemandangannya ya ini kabut ini. Kalau kita cuma duduk di kanan dan kiri tadi nggak bayar kok. Tapi kalau kita masuk ini menuju ke Telaga Cebongannya, ya itu tadi bayar 15.000. Jalan berunjal tapi aman lah. Sepertinya udah mau kelihatan Telaga Cebongannya. Oh, kita bisa lihat di kanan kita. Sepertinya enak untuk kita camp di sini, tapi ya kata orang sih cuacanya dingin banget. Kalau kita lihat sunrise dari sini, katanya salah satu sunrise terindah di Asia. Karena ya letaknya tinggi, kita dapat di antara bukit-bukit sini dan salah satu sunrise tercantik di Asia. Tetapi ya kalau kita beruntung pas dapat momennya cuacanya cerah. Kalau nggak dapat ya kita dapat pemandangan yang cukup indah. Kalau kita lihat tadi di bawah itu, sebelum kita sampai sini kan kabutnya tebel. Nah di sini malah kabutnya belum sampai, mungkin ya belum naik ke atas, karena kan ini posisinya salah satu yang paling tinggi, jadi ya nggak sampai.
jalan eh, agak gerunjal-gerunjal sampai visor saya pun gredek. Terlihat memang nggak terlalu ramai, nggak terlalu ramai dibandingkan dari Telaga Warna, tapi ya karena memang aksesnya lebih tinggi, agak lebih jauh, sama aksesnya sebenarnya nggak terlalu sulit, tapi memang di sini lebih enak untuk camp. Yuk, kita sudah masuk, banyak orang camping di sini, mari kita putar-putar dulu. Kita agak muter dulu untuk menikmati pemandangan dan kita lihat-lihat. Banyak yang camping di sini. Sebenarnya saya pengen camping di sini, tapi ya karena waktu mepet juga. Ya istilahnya di sini survei lapangan dulu lah. Danonya bukan danau sih, telaga. Nah, kita balik lagi ke tempat yang tadi. Bisa kita lihat motor agak kotor karena beletokan tadi atau banyak lumpur. Nah, sekarang kita waktunya untuk drone time.
Ya ini kita udah dalam perjalanan pulang. Saya sekitar ada 1,5 jam ambil footage di sana. Ini saya belok kiri atau lewat jalan yang berbeda dari saya datang tadi. Jalan menurun lebih tajam daripada saat saya datang dan sepertinya bakal berkabut. Semoga nggak mengganggu. Oh, ternyata pandangan sangat terbatas, jalan pun menurun. Kalau kalian kesini berarti harus mempersiapkan motornya dengan baik, ataupun kalau pakai mobil ya persiapkan servis dulu, cek rem dan lain-lainnya supaya sampai di sini pulang datang ke sini lalu pulang dengan selamat tanpa ada gangguan. Coba kita lihat di sini benar-benar pandangan terbatas. Untung di depan saya mengikuti rombongan yang touring, jadi sedikit tahu. Kalau kita berangkat lewat sini cukup berbahaya, mending lewat jalan yang tadi saya datang, ikutin aja Google Map. Tapi kalau pulang lewat sini ya jalannya menurun dan ada tikungan tajam serta jalan sedikit bergelombang. Tapi nggak usah khawatir, selama motor kita prima, kita pun juga dalam kondisi prima, tetap konsentrasi, insya Allah tetap selamat. Nah, mending kan kayak yang tadi itu banyak yang nggak kuat karena tanjakannya benar-benar tajam kalau lewat sini. Kalau kita turun ya berarti curam, banyak tikungan tajam yang kita pun harus hati-hati. Kalau kita pakai motor yang punya gear atau kopling, ada engine brake yang kita bisa mengistirahatkan remnya, karena kalau remnya kepanasan bisa-bisa blong, padahal kiri kita ini jurang semua. Nah, di daerah sini atau sekitar setengah jam dari tadi itu ada pengecekan rem untuk biasanya motor-motor metik. Di sini disuguhi pemandangan yang cukup indah. Jadi kalau kurang lewat sini, di kanan kiri kita ada bukit dan ada rumah penduduk yang kelihatan kecil di sini. Pokoknya nggak kalah indah dari luar negeri. Saya yang shoot aja yang jelek. Jadi ya ini kita udah sampai dekat ke perkampungan. Saya nggak shoot banyak waktu pulang dikarenakan memori juga terbatas. Tapi ketika kita udah turun, kita udah lewat perkampungan, maka jalan aspal yang benar-benar saya apresiasi dari pemerintah adalah jalan aspalnya halus, walaupun menurut saya masih sempit sih. Tapi ya nggak apa-apa, ya tipikal pegunungan itu jalannya sempit, berkelok-kelok. Tapi selama diperhatikan oleh pemerintah dan kita sebagai masyarakat menjaga, otomatis jalannya akan halus dan tetap halus sampai selamanya. Nah, ketika dalam perjalanan pulang, hujan tidak terlalu deras, tapi ya cukup buat basah. Ya sebenarnya hujan pun nggak masalah karena saya bawa mantel 2. Saya belok kanan seperti jalan yang saya lewati saat berangkat tadi, lewat perkebunan teh, lalu lewat yang saya berhenti untuk ambil footage drone. Saya lupa nama daerahnya.
Tapi di sini kita lihat padat sebenarnya. Ini nggak macet karena memang jalannya sempit dan banyak yang parkir mobil, jadi ya kelihatan padat aja. Cuma kalau parkirnya tadi agak mepet, tidak memakan jalan, ya insya Allah lancar-lancar aja. Jalan di sini seperti kita berangkat tadi itu ya, ada yang halus, ada yang geronjal-geronjal, tetapi ya pasti buat kita nyaman untuk berkendara. Di sini jalan pun berkabut lagi, tapi tidak securam ataupun tidak berkelok-kelok seperti tadi waktu kita pulang dari Sembungan. Santai aja kalau kita mau ke Dieng lewat jalan di sini, itu banyak rest area. Jadi kalau semua kita lapar ataupun capek, kita bisa istirahat di rest area. Kebetulan saya siang tadi itu belum makan, mau makan di sana udah sibuk ambil footage drone sama istirahat. Nah, ada di mall. Oke, kita beli aja, makan-makan sebentar di mall, anget, nyonyoy. Kebetulan sekali, beneran. Saya lagi kondisi di sini tuh agak ngantuk. Kita berhenti untuk makan cimol dulu. Saya beli Rp5.000 dan itu udah misalnya cukup untuk mengganjal perut. Kita lanjutkan lagi perjalanannya. Ya, langsung aja kita udah sampai ke Temanggung. Tinggal kita belok kanan, belok kiri, lurus. Di jalannya cuma ada kanan sama kiri aja, sama lurus, sama balik, belok, mundur. Kalau kita udah sampai ke Temanggung itu udah enak sih, karena jalan perjalanan tadi itu kita lewati jalan yang sama, tapi karena di Temanggung itu jalannya harus diputar satu arah, harus diputar, maka ya kita jalan yang berbeda, tapi tujuan kita sama, yaitu untuk sampai ke Kota Magelang. Jalan terpantau ramai tapi nggak macet, banyak polisi. Nah, karena saya belum makan siang tadi, saya makan di nasi padang dulu, habis sekitar 25. Saya pakai bukan rendang, apa namanya, ayam goreng, terus kerupuk udang, bukan kerupuk udang, peyek, bukan peyek, apa ya, dia kayak peyek tapi isinya udang, enak banget, sama jeruk hangat. Oke, kita udah melewati perjalanan yang cukup melelahkan bagi saya. Destinasi Desa Sembungan sendiri menurut saya sangat worth it, dan saya pengen balik lagi ke sana suatu saat nanti, entah kapan, untuk sekalian kita camp di sana waktu musim kemarau aja. Waktu hujan nggak turun banyak, biasanya memang lebih dingin, tapi kita insya Allah bisa dapat momennya lebih besar, peluangnya. Ya, kalau perjalanan kali ini dengan Revo Amsel 2010 atau orang bilang Revo Koperasi ke Desa Sembungan dengan keadaan saat ini, maksudnya dengan kemacetan dan lain-lain, ya cukup menyenangkan dan pengalaman bagus buat saya.
Dan untuk kalian semua, saya sangat rekomendasikan untuk ke sana. Jangan lupa like, komen, dan subscribe untuk mendukung channel ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.